Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah, kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah ketika sesuatu itu sudah digenapi, maka kita harus kembali lagi ke awal, mengenang suatu peristiwa dan mengangkatnya ke permukaan, menjadi pedoman hidup, menjadikannya sebagai legalitas dalam diri keberagamaan, karena sesuatu hal yang diterima dalam konsep yang baru seolah-olah tidak sesuai dan sinkron dengan konsep yang mereka pelihara pada masa lampau. Ternyata itulah yang ingin Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Ibrani. Dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Apa sebenarnya ajaran-ajaran asing yang dimaksud? Ternyata berkembang di sana konsep tentang makanan. Seolah-olah ketika dihubungkan darah dengan tubuh yang dipersembahkan, ada suatu hal yang sangat tidak boleh atau tabu di antara mereka yang tidak dapat dikonsumsi atau yang tidak dapat dipergunakan dalam konsep korban penghapusan dosa. Dan ternyata ini sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, itu mengapa Tuhan Yesus harus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Artinya ketika kita sudah berada dalam Kristus, maka karunia keselamatan yang kita terima itulah yang harus kita teruskan. Saling mengasihi orang lain, saling menolong orang lain, karena kita sudah menerima anugerah penebusan yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga tidak perlu lagi ajaran-ajaran yang ditambah-tambahkan, yang ingin mempropaganda orang-orang yang sudah memiliki iman kepada Kristus dengan sebuah ajaran-ajaran yang baru. Seolah-olah kita ingin kembali lagi ke awal atau perjanjian lama, padahal sebenarnya kita sudah berada di perjanjian baru. Ingatlah saudara, banyak hal yang akan menyesatkan pikiran kita. Dan ada sesuatu hal yang terkadang sederhana untuk kita pikirkan. Pernah seorang bijak berkata demikian, yang paling sulit untuk ditipu adalah orang yang sederhana, tetapi malahan yang gampang ditipu adalah mereka yang terpelajar. Hanya ketika kita bisa mempergunakan filsafat yang sesuai dengan konteks, maka orang yang terpelajar itu merasa kagum dengan cara kita menyampaikan sesuatu. Akibatnya banyak sekali sang pelajar yang sudah terpelajar tercuci otaknya dan meninggalkan kebenaran. Hati-hati dengan segala sesuatu yang saudara dengarkan. Jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus, karena segala sesuatunya telah digenapi, dan pengampunan dosa itu telah clear dan lunas dibayarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seandainya kita bayangkan, jika kita masih berada di perjanjian lama, kita dapat berkata, semakin aku melakukan banyak dosa, maka semakin miskinlah diriku. Jika aku melakukan dosa, maka aku harus membawa persembahan, yakni berupa ternak yang baik, dan akan disembelih, darahnya akan dipersembahkan, dan itu menjadi cara untuk meminta pengampunan dosa.
Jika saudara bayangkan berapa kali saudara melakukan dosa dan berapa kali kita harus membawa itu, apakah kita dapat memikirkan seberapa banyak pengeluaran hanya karena dosa? Dan sekarang kita sudah menerima anugerah itu. Dalam Kristus kita menerima kemerdekaan. Kita dibebaskan dan menjadi orang yang merdeka. Dalam kemerdekaan itulah kita sekarang merenungkan anugerah pemberian Tuhan itu dengan terus memperhatikan orang banyak. Jika Tuhan sudah bermurah hati kepadaku, apakah aku masih tega tidak bermurah hati kepada orang lain? Apakah aku harus dibenturkan dengan konsep makanan? Ternyata bukan begitu. Segala sesuatunya sudah dijadikan Tuhan menjadi baik. Apa yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus tidak perlu lagi ditambah-tambahi. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah perhatikan bagaimana perjalanan iman saudara. Jangan-jangan kita sudah terpeleset, jatuh, dan sudah jauh dari apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Dan perhatikanlah setiap langkah saudara. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengarkan. Karena apa yang terlihat, apa yang terdengar akan masuk ke dalam hati. Dan ternyata keputusan itu berada dalam hati. Hati-hati dengan hati. Karena jika kita tidak hati-hati dengan hati, maka yang salah pun akan kita anggap benar. Karena hati kita sudah membodohi logika berpikir. Ingat, begitu sinkronnya cara pandang yang dibuat oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan kepada kita. Di luar gerbang, Yesus telah menderita, darahnya bercucuran sebagai penebusan dan pengudusan. Dan ternyata dia disalibkan di sana, di Golgota. Dan semua orang melihat itu. Dan ternyata di salib itulah dia sang juru selamat yang telah menebus kita. Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Di dalam anak-Mu lah kami mengerti penghapusan dosa dan pengudusan kami orang yang berdosa ini karena keselamatan yang telah kami terima lewat anak-Mu. Tuhan, kokohkan iman kami sehingga tidak ada campur baur yang menggerogoti hati kami. Pengajaran-pengajaran baru yang ingin mengombang-ambingkan iman kami. Teguhkan kami Bapa, karena kami beriman dan menerima keselamatan lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.